Rumania bukanlah negara terkaya di Eropa, tetapi ribuan orang pindah untuk tinggal di negara ini. Hari ini saya akan pergi ke ibu kota Rumania, Bukares, untuk mencari tahu apa yang menarik bagi mereka di sini. Gaji yang baik di sini sekitar 1.000 euro. Ini adalah kota yang terjangkau untuk tinggal, saya bisa bilang. Mari kita tanyakan apa yang orang tahu tentang Rumania sebelum pindah ke Bukares. Semua, Sarmale dengan Mama Liga semua. Bagaimana hubungan antara orang Ukraina dan Rusia yang juga banyak di sini telah berubah? Sekarang kami tidak berhubungan. Dan apakah mungkin untuk merasa diterima di Rumania? Bahasa mereka sangat sulit. Mereka memanggilku Rusia. Dan itu sangat menyakitkan bagiku. Selain itu, saya akan sempat mempermalukan diri. Oh, sial, betapa bodohnya. Saya tak akan melihat bagaimana gereja-gereja Rumania mempengaruhi para pendatang. Saya benar-benar ingin menghapus tato-tato itu, dan saya akan tahu apa yang ingin dicapai anak-anak yang pindah ke sini. Saya ingin menjadi dokter yang melakukan operasi jantung untuk mengambil darah kering. Dan saya cuma akan tunjukkan bagaimana wanita Moldova, Tonya, menghasilkan uang di sini. Ada masalah yang muncul. Dan dari mana serangan terhadap gadis-gadis kita dipersiapkan? Pria Rumania lebih percaya diri dan tidak malu-malu. Sudah direkam, itu sangat santai. Boleh begitu. Bine ați venit la București. Păi, hale. Selamat. Kenalkan, Wainsu Tonya. Dia naik kereta ke Bukares dan meskipun hampir terlambat untuk keberangkatan, dia tidak sabar untuk bertemu neneknya yang sudah tinggal di Bukares selama 30 tahun. Selain itu, Tonya pergi untuk tampil di sebuah acara televisi Rumania yang besar, di mana dia diundang sebagai bintang asing. Saya punya banyak foto di sini di mana saya masih kecil dan kemudian di masa remaja saya mengadakan pertunjukan di sini. Panggung improvisasi saya punya dan saya berjalan-jalan di sepanjang seluruh kereta membayangkan bahwa saya ada di Fashion Week, suatu tempat. Dia pindah ke Bukares pada 93 ya, dan sebenarnya itu di fakta-fakta tersebut kami pergi ke sana setiap tahun, entah sejak tahun 2000 pada semua hari libur, setiap liburan kami menghabiskan waktu di sana. Liburan tahun baru ini 2 minggu itu sudah pasti di Rumania mereka menyambut, dan selama 2 tahun terakhir ini kami baru saja berhenti pergi. Selama masa Covid saya hanya melihatnya sekali ketika dia datang ke Chisinau. Jadi kamu merindukan Bobon dan Bukares? Iya, saya merindukannya. Ya, lebih merindukan Bobon tentu saja. Kereta ini berjalan lebih dari 12 jam. Dan selain tidur ada banyak hiburan di sini. Shell untuk mengintip tetangga, cermin tak berujung, kopi dari kantong, dan mengganti roda di perbatasan dengan Rumania. Ternyata, di Moldova dan Rumania, lebar rel kereta api berbeda. Jadi semua gerbong beserta penumpangnya diangkat. Roda dengan standar Soviet dibongkar dan diganti dengan roda Eropa. Seluruh perjalanan kereta memakan waktu sekitar 1 jam. Cepat ya, tapi suaranya menakutkan. Kenapa begitu kali? Ya, karena mereka memisahkan setiap gerbong dan kemudian mengangkatnya satu persatu. Mereka akan mengangkatnya? Selanjutnya tinggal tidur dan bangun di stasiun Bukares, di mana sekarang semuanya disiapkan untuk menerima pengungsi dari Ukraina, jadi sulit untuk tersesat. Ngomong-ngomong, di sini tanpa saya juga ada yang merekam sesuatu yang keren. Sangat disayangkan, kereta berangkat malam, jadi tidak bisa melihat Rumania dengan jelas. Saya tidak bisa begitu, jadi saya pergi dengan mobil. Di Bea Cukai, tidak ada dokumen yang diperiksa untuk para pengungsi. Tapi saya harus mengurus kartu hijau untuk mobil saya, karena tidak semua petugas perbatasan tidur. Begitu Anda sampai di Rumania, pemandangannya tidak banyak berubah. Tetapi itu tergantung pada apa yang Anda bandingkan. Terlihat bahwa sebagian orang di desa masih bertani dengan cara tradisional. Terlihat domba, gerobak, dan jerami yang terbakar. Pada saat yang sama, terasa juga tanda-tanda infrastruktur yang berkembang. Jembatan, kereta, dan ladang dengan panel surya. Ada spanduk iklan dengan gambar Yesus. Orang Rumania adalah bangsa yang dalam, beragama ortodoks. Kota-kotanya sedikit mirip dengan kota kita. Tetap saja ada banyak unsur sosialisme di dalamnya. Di jalan-jalan banyak bendera dan bangunan bersejarah yang indah. Saya berhenti untuk makan di kota besar Buzău dan di sebuah kafe yang benar-benar acak. Terdengar lagu dari speaker setiap setengah jam. Yura Shatunov bernyanyi. Partai. Di Minus.
Di Buzau, saya juga suka trotoar di mana. Sepertinya, baru-baru ini semua orang berjalan santai di atas beton yang masih baru. Dan para pejalan kaki tampaknya sama sekali tidak terganggu. Di perjalanan juga menarik bisa mendengarkan lagu Rusia di radio. Akhirnya, setelah 8 jam saya sudah di Bukares. Populasi ibu kota Rumania sekitar 2 juta orang, sementara total populasi negara ini sekitar 20 juta. Negara ini adalah anggota Uni Eropa, tetapi tidak termasuk dalam zona euro, jadi di sini ada mata uang sendiri. Lei Rumania nilainya setara dengan 20 euro sen. Gaji di Bukares naik 2022 mencapai 1000 euro. Iya, pekerja IT paling banyak menghasilkan. Irina dan suaminya juga terlibat di bidang IT. Mereka sudah lama mencari negara untuk tinggal dan akhirnya memilih Rumania. Mereka memiliki 2 anak di sini, pekerjaan, dan rumah yang sekarang dihuni oleh pengungsi dari Ukraina. Jadi kita punya Rumania, Montenegro, Rumania, Belarusia, Italia, Armenia. Rumania menang. Ya, dan kami benar-benar senang dengan itu. Sangat-sangat. Ada kalanya kami pergi dinas ke negara lain, tetapi kami sangat mencintai Rumania sehingga mereka sangat ingin datang ke sini. Di sini kok ada alam yang indah, iklim yang luar biasa, orang-orangnya sangat ramah dan mungkin orang-orang di sini memiliki mentalitas yang mirip dengan kita, sangat dekat. Dasha juga dari Ukraina, tetapi dia datang beberapa bulan yang lalu. Aku pikir hanya sebentar, tapi aku jatuh cinta dengan kota ini dan sekarang tidak berniat untuk pergi. Dia sangat suka berjalan-jalan di taman-taman lokal yang mengingatkannya pada Kharkiv. Tempat favorit saya di Bukares adalah Taman Lake, pusat perbelanjaan. Saya datang ke taman ini tiap malam berjalan 10-15 km. Saya sangat menyukainya. Di sini ada banyak pohon yang indah berbagai macam warna. Dan di musim semi ketika semuanya mulai berbunga, berbau, itu benar-benar gila, sangat indah. Taman ini bersaing dengan taman kita. Jadi di Kharkiv lebih keren? Ya, tentu saja. Maksudmu taman itu, datanglah Kharkiv, tunjukkan pada di sana taman-taman luar biasa. Kami wali kota. Bolehkah aku datang ke Kharkiv nanti? Tentu saja. Setelah selesai beritahu kamu. Setuju, bercanda di negara yang aman itu tidak sulit. Tapi untuk lelucon tentang Kharkiv ini, semoga Dasha dan saya dimaafkan oleh mereka yang berada di kota saat pengeboman. Hanya sehari setelah pengambilan gambar ini, ledakan di kota semakin sering terjadi. Mereka melihat bahwa kamu dari Ukraina, semua orang akan mulai bersikap sangat baik. Mereka semua sangat ramah, sangat positif. Sekarang semuanya dipermudah untuk orang Ukraina. Mereka bisa masuk ke Rumania dengan dokumen internal dan tinggal di negara itu tanpa registrasi selama 6 bulan. Dan bagi mereka yang ingin tinggal lama dan bekerja, dokumen untuk tinggal permanen mudah dikeluarkan. Kamu mengurusnya, mereka memberimu dokumen, memberimu hak untuk bekerja dan dapat layanan kesehatan. Bahkan jika kamu tidak terdaftar, kamu masih punya kesempatan. Ada jaringan klinik menerima warga Ukraina secara gratis. Silakan, pergi konsultasikan dan berobat. Ayahku punya masalah gigi, kami pergi ke dokter gigi terdekat. Gadis itu tidak membayar apa-apa. Kedokteran gigi itu hal yang paling mahal. Dan dia mengerti bahwa aku bukan orang lokal. Dia bilang, kemana aku pergi dari Ukraina? Dia bilang, oh, semuanya dan mulai. Singkatnya, tidak ada sepeser pun bisa dimasukkan, tidak ada uang. Menurut Dasha, pemerintah Rumania tidak membayar kepada para pengungsi, tetapi memberikan 100 euro per orang. Banyak pengungsi menerima bantuan dari PBB. Saya mengerti, jika keluarga 5 orang menerima 500 euro, mereka bisa tinggal di suatu tempat secara gratis dan mendapatkan makanan gratis. Entah apa dia beli jalan di... Ya, entah apa yang dia beli. Ya, Anda dapat membeli sesuatu dan kurang lebih menentukan jumlah anak. Kami punya teman-teman yang mengorganisir sekolah Ukraina untuk anak-anak Ukraina. Dan ada beberapa sadikov, saya sudah tahu, di Bukares ini, jadi anak-anak bisa diatur tanpa masalah. Jadi yang berbahasa Rusia ya? Yang berbahasa Ukraina, tetap saja Ukraina. Itu memang Ukraina yang mengorganisirnya, gadis-gadis Ukraina. Kami yang mengorganisir. Saya pikir tentu saja sekarang akan sedikit lebih sulit bagi yang berbahasa Rusia. Bayangkan, Dasha dengan hati-hati memilih Rumania, membandingkannya dengan Jerman dan Polandia, tempat seperti teman-temannya pergi. Di Jerman mereka memberikan tunjangan, tetapi tidak ada yang mempertimbangkan spesifikasi dan keunikan Jerman. Pertama-tama di sana birokrasi sangat sulit. Sementara kamu berurusan dengan dokumen-dokumen ini, di sini tidak ada cara. Kamu pergi ke kantor imigrasi, dalam 1 hari semua beres, semuanya siap. Di Jerman banyak sekali dokumen. Saya punya beberapa teman di Jerman. Ini adalah kunjungan beberapa kali.
hampir 10 kali ke kantor imigrasi itu karena dokumen yang satu tidak benar, dokumen yang lain juga tidak benar. Orang Jerman itu sangat teliti dan tunjangannya di beberapa tempat berbeda dari kota ke kota, bervariasi, sulit untuk mendapatkannya. Jadi saya punya teman, mereka pergi bersamaan dengan saya, mereka sudah menyeberangi perbatasan lebih dulu sebelum saya menyeberang ke Rumania dan sampai sekarang mereka masih mengurus dokumen dan belum juga mendapatkan tunjangan. Harga sewa di Jerman benar-benar gila. Jadi akan ada sesuatu di sana. Desa di dekat Berlin, kamu akan menyewa apartemen 2 kamar seharga 1.500 euro. Dan tunjangan apa yang tidak akan menutupi itu? Tidak, mereka memberikan. Saya punya teman, dia dan ibunya diberi 600 euro untuk 2 orang. Tidak, 300 euro saja. Polandia tidak begitu mahal, tapi properti lebih mahal daripada di sini. Makanannya sama. Kami berdiskusi dengan teman-teman. Kurang lebih Tidak selalu semudah itu. Dulu orang Ukraina mengurus dokumen sama seperti yang lainnya, termasuk Irina. Dengan keluarga, itu harus dilakukan jauh lebih lama. Kami memiliki kewarganegaraan Ukraina, kami datang ke sini untuk bekerja, kami dikirim untuk tugas, dan pada dasarnya kami, pengacara di tempat kerja, bercerita dan menunjukkan dokumen apa saja yang perlu dikumpulkan. Proses ini berlangsung sangat lama karena kami datang ke sini, mengajukan dokumen, dan mengonfirmasi ijazah kami. Setelah itu, kami kembali ke Ukraina, mengajukan permohonan di kedutaan Rumania untuk visa D. Kemudian kami kembali ke sini mengajukan dokumen untuk izin. Jadi secara keseluruhan itu memakan waktu 6 bulan. Anak kedua Irina lahir pada tahun ini di sini. Bahkan jika kamu tidak memiliki izin tinggal, menurut undang-undang, melahirkan dianggap sebagai ancaman bagi kehidupan dan kamu pasti akan mendapatkan bantuan, proses melahirkannya akan berjalan dengan baik. Dan kamu akan keluar dari klinik, itu akan gratis. Tapi karena kami tinggal di sini dan kondisi keuangan memungkinkan untuk membayar dokter dan klinik, kami memilih klinik Medicover. Biaya melahirkan sekitar 2.000 euro, itu lebih murah dibandingkan melahirkan di Belarus di klinik pemerintah, dan tentu saya kondisinya jauh lebih baik. Anak-anak Rumania lahir dengan panjang 46 cm. Jadi mereka sangat kecil, sangat mini. Sedangkan saya memiliki 56. Jadi mereka meminta jika saya sudah membeli sesuatu untuk anak, akan lebih baik jika saya membawanya karena dia merasa tidak nyaman. Banyak gadis yang datang bersama suami mereka melahirkan di sini di rumah sakit pemerintah. Semua berjalan dengan baik. Mereka mencoba untuk memberi imbalan kepada dokter, tetapi dokter tidak mau menerima uangnya. Kebetulan juga orang asing di Rumania punya hak lebih banyak daripada warga Rumania sendiri. Marina tidak mengambil kewarganegaraan Rumania agar tidak kehilangan kesempatan untuk belajar di Bukares secara gratis. Saya datang ke Bukares untuk belajar di universitas. Saat itu, saya tidak membutuhkan kewarganegaraan Kiev karena orang-orang dari Moldova, mereka memiliki program khusus untuk menghindari pembayaran biaya universitas. Syaratnya itu adalah agar tidak memiliki kewarganegaraan Rumania. Agar orang asing, jika dia bukan pengungsi, bisa mendapatkan izin tinggal dan kerja, dia harus dengan mudah menemukan majikan yang bersedia menjamin untuknya. Idenya adalah bahwa kamu butuh kontrak untuk mang, dan dengan itu kamu bisa membuat permis untuk sheder. Milik saya untuk belajar, yang ini untuk bekerja. Setelah lulus, Marina bekerja sebagai agen real estate dan sekarang dia menghasilkan uang dengan baik. 1.000 euro adalah minimum yang diperlukan untuk hidup. Tapi menghasilkan uang itu, Saya tidak punya gaji. Saya kerja komisi, saya bisa atasi. Kamu diaspora dan Rika, untukmu cukup. Saya cukup, katakanlah, untuk tingkat kehidupan yang menengah tinggi. Marina tinggal dan bekerja di utara Bukares. Daerah ini dianggap yang paling prestisius bahkan dibandingkan dengan pusat kota. Tapi ini dianggap sebagai daerah yang sangat keren. Orang ini keren. Ini lebih keren daripada pusat kota. Disinilah kita sekarang. Sadap, dan kita tidak pernah sampai ke pusat kota. Di Bukares, istana bisnis besar Eropa juga berusaha untuk masuk. Kami punya harga yang sangat bagus. Jika mempertimbangkan berapa banyak yang bisa disewakan, persentase keuntungan ini sangat tinggi di Rumania. Di dalam, kami punya klien Diana Neo. Klien saya sekarang ingin berinvestasi. Dia bisa membeli tempat di pusat London seharga 20 juta dolar. Immobilan dengan 20 miliar dolar dan menyewakannya seharga 10-20 ribu. Di sini, untuk menghasilkan 20 ribu sebulan, cukup membeli gedung seharga 3 juta.
Irina juga tinggal di daerah utara. Menurutnya, prestis suatu daerah bervariasi tergantung pada kedekatannya dengan taman besar dan badan air. Rentang harga untuk tempat tinggal di sini mulai dari 400 euro hingga tak terbatas. Di sini tidak akan kamu temui orang-orang tanpa tempat tinggal tetap. Di sini ada banyak sekolah, taman kanak-kanak, dan banyak sekali taman bermain di halaman. Sebenarnya hanya 10 menit berjalan kaki ke taman besar di Bukares, Hirostral. Ada ke mall besar di sini. Sedia Senti ada stasiun metro Ural Flyku dan koneksi transportasi yang sangat baik. Ketika kami tiba di sini, Kosto ini adalah daerah pertama yang kami kenal. Jadi kami menetap di sini. Dan ketika kami datang ke Rumania untuk kedua kalinya, kami bilang bahwa kami tidak akan pindah dari daerah ini. Kami merasa baik-baik saja di sini, nyaman. Di seberang jalan sudah ada rumah-rumah yang berdekatan dengan Taman Herastrau dan sewa di sana mulai dari 1.000 euro. Di Bukares ada taman kanak-kanak dan sekolah. Namun, mengaitkan masa depan anak-anaknya ke Rumania, Irina mendaftarkan mereka ke taman kanak-kanak berbahasa Rumania. Ketika muncul pertanyaan Bunda tentang mengunjungi taman kanak-kanak, kami memilih taman kanak-kanak berbahasa Rumania agar putri dan sekarang putra kami belajar bahasa Rumania agar bisa masuk ke sekolah biasa. Jadi anak mau lebih mudah sendiri berkomunikasi dalam bahasa Rumania. Dia dengan mudah membuat teman di taman, bermain di taman ketika kami pergi, jika kami pergi ke pegunungan atau ke pantai. Dan ada sekolah Rusia yang menerima anak-anak. Sekolah ini yang berada di kedutaan sebelumnya berbayar hingga baru-baru ini. Menurut saya sejak tahun lalu sekolah itu menjadi gratis, tetapi jumlah tempatnya terbatas. Ya, tapi kami bahkan tidak merencanakan untuk pergi ke sekolah Rusia. Saya rasa orang Rumania sangat peduli dengan pendidikan anak-anak mereka. Ketika COVID dimulai, setiap anak di sekolah diberikan laptop sendiri agar mereka bisa belajar. Laptop ini masih ada di rumah kami. Dan dia seorang anak sakit, tetapi secara fisik mampu menghadiri pelajaran. Ia terhubung secara daring dan beberapa anak ada di kelas. Ada yang sakit di rumah, tetapi dia terus belajar secara online. Di sini, coba di sekolah Rumania, mulai dari kelas 4 yang sangat mendorong siswa, murid, jika. Skor rata-rata seorang anak selama 6 bulan adalah 8. Setengah poin, mereka diberikan pensiun beasiswa. Itulah namanya. Dan ini memotivasi anak-anak untuk belajar. Ya, sebelum COVID, di sekolah mereka diberi makan. Sekarang sayangnya di sekolah tidak ada makanan. Jadi bagaimana kita harus memberinya sesuatu untuk dibawa. Kami mendekati sekolah tempat putri sulung Irina belajar. Dan ada beberapa hal yang menurut saya aneh. Meja yang nyaman untuk membuka botol bir. Saya tidak yakin, tapi sepertinya kita dilarang menjual minuman beralkohol tepat di sebelah sekolah. Nah, saya harap di meja ini yang minum bir bukanlah pelajar, karena tanah di sini benar-benar dipenuhi tutup botol bir. Katya dimasukkan ke sekolah negeri, di mana berbeda dengan sekolah swasta, semuanya lebih ketat dengan pekerjaan rumah yang berat seperti di tempat kita. Dia menari dan melakukan banyak hal menarik untuk anak-anak. Selain itu, dia sudah memutuskan dengan jelas untuk menjadi dokter. Siswa kelas 5 sangat-sangat marah padaku. Salah satu teman sekelas ketika kami di kelas 0 tidak percaya bahwa saya punya pisau bedah. Ada yang jadi dokter keluargamu? Kamu dokter? Saya ingin tumbuh menjadi dokter yang memotong jantung untuk mengambil darah kering. Apakah kamu siap belajar di Rumania? Kamu jadi dokter Rumania? Ya, dan juga saya suka bahwa kita memiliki pelajaran agama. Pelajaran agama. Pelajaran kamu suka kan? Ya, Apa yang kamu suka darinya? karena kita bisa nonton kartun di pelajaran. Saya mengerti. Baiklah. Matematika kita berjalan biasa saja. Kamu tidak boleh nonton kartun kan? Tidak boleh. Orang Ukraina? Kamu suka Bukares? Kota yang indah? Saya sebenarnya tidak suka, tapi saya lahir di Belarusia. Oh, kota mana? Belarusia. Minsk. Anak laki-laki pertama bernama Ander. Apakah ada yang lain? Mungkin sekali lagi. Ayo pergi.
pada jiu-jitsu. Kamu belajar bertarung. Hap, 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 hap. Ibu bilang bahwa saya hanya berbaring di sana dan tidak melakukan apa-apa. Sebenarnya saya melakukan sesuatu di sana dan saya sudah mendapatkan sabuk kedua. Kadang-kadang kita terlalu asyik bermain sampai saya memukul Lorena dan dia membalas memukul saya. Dan kemudian saya bilang di akhir, kamu mematahkan kakiku, kamu mematahkan tanganku. Kami berdua seperti bantal, jangan tumpah air. Guru jahat utama, jika kamu tidak mengerjakan PR sengaja, dia langsung berteriak, orang yang bersemangat. Baiklah, dia tidak mengerti bahasa Rusia dan tidak akan menonton. Dia mengerti bahasa Rusia. Dia mengerti dengan sangat baik sekali. Baiklah, Anima tidak memperbaiki. Apa yang terjadi di dalam bahasa Rumania? Tapi hanya jika saya tidak mengerti sesuatu, mereka berbicara kepada saya dalam bahasa Rusia. Dulu saya bermain tenis besar, tapi hanya dengan guru saya yang bernama Claudio. Dia pergi, menemukan pekerjaan di negara lain, dan sekarang saya tidak berlatih lagi. Kenalkan, ini Dima. Dia dari Kishinev dan sudah menari selama 15 tahun dan sangat profesional. Dia bermimpi untuk mewujudkan semua idenya di Chisinau, tetapi tidak tahan dengan suasana lokal dan pergi ke AS. Tapi dia merasakan sesuatu yang mirip dengan mewujudkan mimpinya hanya di sini, di Bukares. Tentu saja bisnis hiburan Rumania jauh lebih luas dan di sini selalu ada ruang untuk eksperimen, selalu ada kesempatan untuk mencoba sesuatu yang baru. Paula adalah penyanyi yang saya kenal sejak kecil dan saya benar-benar menyukainya, saya bahkan jatuh cinta, saya selalu menonton video klipnya. Dan sekarang saya bekerja dengannya, ini benar-benar mimpi. Ketika berbicara masalah Moldova, dia hampir tidak bisa menahan diri. Ingin mengubah sesuatu, ingin menjelaskan ke orang mereka tidak punya pengalaman, merasa tahu semua. Dan kenapa saya harus mendengarkanmu? Ya, karena saya mungkin memiliki lebih banyak pengalaman. Apa itu shield? Bagaimana maksudnya? Secara spesifik, banyak orang di sini, bukan hanya satu orang secara khusus. Ada banyak. Jadi saya sudah lelah kehilangan saraf, kesehatan, sebab saya pergi ke Amerika gitu. Dan ternyata dari Amerika saya menemukan pekerjaan di Rumania. Dima dengan cepat beradaptasi dengan realitas Rumania. Dia sangat suka berjalan-jalan di Bukares dan sering membandingkan negara ini dengan Amerika. Ya, karena saya ingin makan malam, di AS saya mengalami hal seperti ini. Jika saya ingin berjalan-jalan, saya harus naik mobil, pergi ke suatu tempat, ke sebuah taman, dan berjalan di sana. Tidak bisa begitu saja keluar dari rumah dan pergi, tidak. Dan di sini saya benar-benar suka pusatnya. Saya memang suka arsitektur Eropa. Saya suka rumah-rumah tua ini. Saya senang mereka masih dipelihara, semoga tidak dibom. Sesuatu menyelamatkanku. Itu adalah lelucon keras dari Dima tentang perang, tetapi sayangnya itu relevan dan ada benarnya. Jadi saat berjalan di sekitar gereja Ortodoks, Dima menyerukan semua orang untuk hidup rukun. Di sini sudah lucu seperti entahlah huruf apa ini, atau yang ada itu Z. Jadi ini apa dalam huruf Kiril, tetapi kata-kata Moldova dan Rumania. Gereja itu bersatu dan mereka memiliki bahasa yang sama. Di sini ada banyak kata-kata Rusia dan bahkan ada kata-kata Rusia, bukan hanya yang Rusia tetapi juga Slavia. Saya bukan orang yang paling religius, tetapi mari kita jujur, arsitektur gereja itu benar-benar memukau. Misalnya seperti gereja ini dan gereja ini adalah bukti bahwa kita melihat tulisan-tulisan di sana dan semua yang lainnya adalah bukti bahwa tidak pernah ada yang seperti itu, bahwa satu bangsa selalu. Nah, itu ditutup. Mari kita membuat tanda salib. Tawa. Di sana ada huruf Kiril, di sana juga ada huruf Latin, di sana juga ada alfabet Yunani. Teman-teman kita semua sebenarnya adalah kerabat di dunia ini, terutama orang Eropa. Dan begitulah. Nah, kita semua. Jadi jangan perlu bertengkar. Silakan. Dima jarang berbicara dalam bahasa Rusia di Bukares. Dan mengetahui bahwa saya juga dari Moldova, dia secara otomatis beralih ke bahasa Rumania selama wawancara. Kita berdiri di alun-alun dengan daging, jadi melalui ini dia satu-satunya yang berdoa saat dia meninggal.
Saya mulai dalam bahasa Rusia. Kamu bisa meletakkannya seperti yang kamu mau. Di sini arsitekturnya benar-benar memikat saya, seperti seolah-olah kamu berada di abad pertengahan. Kamu lihat saja meja itu kan? Betapa lucunya. Di sini, seolah-olah para kesatria duduk setelah mengalahkan seseorang dan makan sesuatu. Lihatlah gambar-gambar ini. Dingin, sangat terasa budaya seperti itu. Aku benar-benar ingin menghapus tato dari Amerika. Saya akan bilang, di sana penari biasa tidak mendapatkan bayaran yang baik. Di Vegas kamu bisa mendapatkan sekitar $150 per pertunjukan. Di Rumania juga sama, sekitar $150. Kamu bisa dapatkan masuk, tapi di sana kerjanya lebih banyak di sana milikmu. Setiap hari di musim dingin, kami harus menghentikan wawancara sebentar karena ada orang kreatif lain yang tiba-tiba muncul di siaran. Sangat sering. Lihat. Oke, ciuman dari salon. Modifikasi informasi agar pergi itu dengan hati-hati memerlukan uang. Semoga berhasil, syukurlah. Saat ini kami mengangkat hal penting tentang pelanggaran batasan pribadi dengan penduduk Rumania, terutama kebingungan yang dialami oleh wanita dan anak-anak. Mungkin bisa melihat ke dalam kereta dorong dan mencium kaki anak, tangan, mengelus. Jika anaknya sudah tidak di kereta dorong, sedikit lebih besar, bisa mencium dahi. Bagi kami ini, ya, sedikit berlebihan. bukan hanya sedikit. Di sini seperti bayi yang baru lahir, kita ingin menjauhkan dia dari semua orang agar dia tidak tertular infeksi. Dan anak itu sebenarnya tidak dari hari pertama, ya sudah dari hari ketiga saja dibawa keluar, diperlihatkan kepada keluarga, kerabat, teman-teman, dan bukan hanya itu, anak itu sangat aktif. Tonya menunjukkan ketertarikan yang sudah berbeda sama sekali. Saya lewat bilang kepada mereka untuk membawa tagihan, jadi saya masih berbicara dengan mereka dan mereka seperti ini ke saya. Mereka berbalik atau kita melihatnya? Mereka bahkan tidak menyembunyikannya. Italia. Selain itu, Tonya merasa marah dengan penggunaan gambar wanita yang terbuka dalam iklan jalanan di Rumania. Ini karena mereka. Apa salah iklan ini? Karena ini hanyalah perwujudan seksualisasi wanita sebagai objek. Ini seperti tidak menghormati wanita, kan? Ya, terlihat indah. Tapi perhatian yang berlebihan dari pria lokal tidak selalu menimbulkan ketidaksukaan. Gadis-gadis Ukraina mengungkapkan pendapat mereka tentang ini dengan lebih positif. Ketika semua orang melihatmu, kamu dari Ukraina, aku ingin membawamu pulang. Pria Ukraina lebih agresif dan tidak malu. Iya, tapi ini bukan hanya tentang Rumania. Ini secara umum orang-orang Eropa ngomong mereka sangat menarik. Jadi mungkin kalian tidak akan pergi? Kita tidak akan pergi. Kita pasti akan pergi. Tapi mungkin kita akan kembali. Mereka mungkin tertawa, tapi di rumah terpaksa meninggalkan apartemen baru. Masuk ke apartemen, 4 hari di apartemen, 5 malam di ruang bawah tanah. Kemudian saya datang ke Dnipro dan datang ke sini, ke Bukares. Di Bukares, ya, keren. Orang-orangnya sangat baik, ramah, dan suka membantu. Ada banyak kesempatan untuk pergi ke negara Eropa manapun. Ada banyak kesempatan untuk menetap dan sebagainya. Kami memilih Bukares karena di sini harganya lebih kurang sama. Di Kiev jauh untuk pergi, jadi kami di sini sampai perang berakhir. Setelah perang selesai, kami akan pulang. Dan pria-pria lokal mulai mendekati kalian. Hari ini sopir taksi terus menghubungiku. Aku ingin pergi bersamamu. Pergilah ke masa depan. Iya, ya Tuhan, aku pikir itu hanya, ya sudah, kita tukar-tukar saja. Tapi tidak. Sampai sejauh itu, sepanjang hari dia menghubungiku. Di Bukares, aku tidak akan bertahan dengan orang-orang lokal. Yang ada berbagai cara yang tidak bisa dihindari. Daniela dari Kharkiv. Dia sudah di Bukares selama 2 bulan. Dia berharap bisa kembali ke Ukraina, tapi jika harus tinggal di Eropa, pilihannya adalah Rumania. Sementara di sini iya. Kami berpikir untuk pergi ke Jerman, tapi kami berubah pikiran. Mungkin lebih dibandingkan dari segi mentalitas. Di Jerman, orang-orangnya agak lebih terkekang atau semacamnya. Di sini, lebih dekat seperti di rumah sendiri. Di sini lebih santai, tanpa hambatan ya. Biarkan begitu. Dia datang ke sini, ke kedutaan Ukraina, untuk memperbaiki dokumen. Mengingat situasinya, di sini selalu ramai, tapi Daniela bisa menyelesaikan masalahnya dengan cepat.
paspor teknis saya dicuri, memperbaiki semuanya, menyelesaikannya. Saya awalnya dikirim ke polisi, lalu ke sini, mungkin tidak dicuri, mungkin saja jatuh. Ya, segala sesuatu bisa terjadi. Apa prosedurnya untuk memperbaikinya di sini? Sama sekali tidak ada masalah. Ya, jadi saya awalnya datang ke polisi, mereka memberikan saya surat keterangan tertentu. Kemudian saya datang ke sini, konsultas mengonfirmasi bahwa Supaya tidak ada pertanyaan di perbatasan. Saya bertemu Alex di jalan. Dia sudah mencoba berkecimpung di dunia musik di Moldova selama bertahun-tahun, tetapi tidak tahan dan 2 tahun yang lalu akhirnya pindah ke Bukarest. Sekarang dia memiliki kontrak dengan produser dan dia mencari nafkah dengan menghibur pejalan kaki. Dalam sehari dia bisa menghasilkan hingga 200 euro. Mungkin sudah 5 tahun di Bukares ya, tapi 3 tahun pertama saya datang tidak terlalu sering, kamu tahu. Tapi sekarang saya hampir selalu di sini. Jadi apakah kamu biasanya menghasilkan uang seperti ini? Ada pusat tua di sini di Bukares, di mana banyak turis berkumpul semua itu. Jika kamu bernyanyi dengan baik semua itu, kamu bisa menghasilkan lebih dari 100 euro atau 200 euro. Saya menyanyikan lagu-lagu asing, tidak dalam bahasa Rusia, Rumania, Inggris, Italia, Prancis, atau Spanyol. Kamu tahu, orang-orang senang dan memberi uang. Untuk hidup saya menghasilkan uang ini. Tapi kerja di studio buat musik dan saya menandatangani kontrak. Apakah kamu mencoba berkecimpung di musik di Moldova? Saya berkecimpung di dunia musik bertahun-tahun dan membuat lagu-lagu, tampil di stasiun televisi dan radio. Tapi di sana tidak ada produksi rumah, tidak ada yang bisa diajak menandatangani kontrak. Di sini industrinya besar. Moldova kamu membayar untuk bisa melakukan sesuatu untuk diri sendiri. Bukares memiliki sistem metro yang nyaman. Tiket dari mesin hanya seharga 3 lei dan suasana dan ukuran kereta bawah tanahnya mirip dengan kereta bawah tanah di Kiev atau Saint Petersburg. Kereta dari dalam tampak seperti ular panjang. Secara umum metronya bersih, tapi tidak tanpa jejak burung di eskalator dan tidak tanpa politik di layar televisi. Dari peta, kita bisa melihat bahwa Bukares mirip dengan pizza dengan sektor-sektor kecil yang mengarah ke pusat. Tidak mengetahui bahasa dan gambar-gambar tambahan bisa diartikan dengan salah. Di sini jelas ada satu orang yang menarik orang lain di tempat yang tidak pantas, tapi dalam bahasa Rusia orang-orang menulis sendiri. Ngomong-ngomong, untuk mengekspresikan diri ada papan khusus. Di sini kebanyakan kata-kata kasar dan ini khususnya kata kasar. Dan di sini tertulis, jika kamu membaca ini berarti kamu gay. Dalam semangat itu, semua ada semacam iklan, dia sedang merekam di situs. Tidak, Tony belum sempat. Di sini di Metro. Ini, sementara orang-orang masih sedikit, Tony merekam konten cabulnya. Dia juga senang melihat gadis dengan gaya yang mirip. Di Chisinau jelas ada lebih sedikit orang yang mencolok. kamu mencium kakinya dengan penuh rasa hormat dan sedikit penghargaan yang tulus. Menurut standar Eropa, tidak hanya metro yang murah di Bukares, harga sewa juga sangat wajar untuk ibu kota besar. Jika kamu ingin mencari studio di salah satu sektor yang terpencil, kamu akan menghabiskan sekitar 200-300 euro. Biaya utilitas sudah termasuk. Ini akan jadi sesuatu yang sederhana, tanpa renovasi. Tapi ini akan bersih, menyenangkan, nyaman, dan bagus. Dengan uang kamu bayar tambahan apartemen di Chisinau, kamu dapat tempat tinggal di daerah yang lebih buruk. Apartemen 2 kamar bisa dibeli dengan harga 70.000 di Bukares Utara, di mana kita berada sekarang. Ini mau sedikit, tidak terlalu realistis. Bisa dibeli 130 Montessanitri 1.000 euro. Apartemen 2 kamar. Dan untuk sewa, mau merekam 2 kamar.
per bulan. Apartemen sewa termurah di suatu tempat di pinggiran kota dengan uang berapa bisa didapat? 200 euro, apartemen satu kamar. Apartemen nenek Tony mengingatkan pada apartemen Soviet biasa, bahkan furniturnya mirip. Ya, karena di zaman sosialis kita sangat menghargai dinding dan lemari Romania. Mungkin kita lebih sering memiliki wallpaper, dan di sini plaster. Dan begitulah, saya belum pernah melihat 3 pintu ke balkon sekaligus. Mungkin ini demi isolasi termal, seperti halnya intercom yang terkubur dalam isolasi. Di atas meja ada catatan manis untuk cucunya tentang di mana mencari makanan. Bagaimanapun banyak orang di Bukares yang berhemat. Penduduk setempat mengisolasi rumah mereka karena harga gas tinggi dan pendatang menyewa tempat tinggal bersama. Ada program untuk mengisolasi rumah. Ini adalah rumah yang terisolasi dan orang-orang mendapatkan diskon besar untuk pembayaran, layanan utilitas untuk pemanasan, layanan utilitas. Rata-rata itu 100 euro per bulan. Itu sudah termasuk air panas, gas, dan listrik. Fotografer, videografer karena saya bekerja dan berkomunikasi dengan mereka. Jadi mereka menyewa apartemen besar di pusat kota dan di apartemen yang sama mereka memiliki studio dan tempat kerja. Inilah tampilan hotel yang biaya 40 euro per malam di pusat Bukares. Semuanya terhormat, Anda ingin menemukan kesalahan, tempat ini berasap, larangan. Dan pancuran dan toiletnya entah bagaimana terlalu menyatu dengan area tidur. Semua ini melanggar privasi. Harga sudah termasuk sarapan prasmanan. Sebenarnya, di hotel sebelah. Kopi di resepsi, di mana ada gadis dari Moldova yang bekerja, harganya 2 euro. Saya tidak siap untuk biaya tambahan untuk parkir. Ya, tapi sebenarnya petugas parkir sudah memperingatkan. Total 10 lei untuk 2 hari. Dan agar tidak merasa bodoh sepenuhnya, saya mengimbangi sebagian jumlahnya dengan coklat gratis. Berbicara tentang biaya hidup, Dasha mencatat bahwa Anda dapat dengan mudah bertahan hidup dengan makanan seharga 200 euro dan sebenarnya makan lebih murah. Murah tidak berarti buruk. Maksudku ini akan menjadi sayur-sayuran, ini akan menjadi ayam yang kelihatannya bahkan lebih lezat daripada katakanlah beberapa ayam kita di Ukraina. Maksudnya semua ayam terlihat lebih mirip ayam negeri sendiri, tapi bagi kami ayam pedaging ayam negeri lebih mahal. Itu salah satu hal yang tidak biasa. Saya katakan benar, layanan di sini lambat ya. Teman-teman, mereka tidak terburu-buru seperti itu. Tidak ada yang terburu-buru untuk melayani kamu dengan cepat. Layanannya lambat, orang-orangnya agak lamban dan mereka sedikit malas. Jadi ada tema seperti itu. Saya pulang ke rumah jam 3 sore, seluruh halaman dipenuhi mobil. Jadi saya pikir teman-teman kalian pada kerja atau tidak sih? Saya hanya penasaran. Mereka merokok di sini, tetapi kami tidak merokok lagi. Mereka merokok terdesak merokok. Jadi jika di tempat kita orang merokok pengganti di sini, rokok masih banyak digunakan. Kopi di satu tangan, Coca-Cola di tangan yang lain, semua ini diminum seperti ini. Kamu melihatnya seperti apa sih? Dan kamu tidak akan menemukan teh. Hanya saja saya melihat nenek-nenek di supermarket bahan makanan. Nenek-nenek seperti itu mencari teh buah yang hitam. Mereka semua bilang, ketika saya tanya, kenapa kalian tidak minum? Teh hitam, teman-teman. Mereka, oh itu sangat kuat, kami tidak bisa. Bensin, pakaian, dan transportasi juga lebih murah daripada negara-negara lain di Uni Eropa. Banyak orang yang setuju untuk bekerja dengan gaji yang sederhana. Saya tidak tahu. Bahasa Rumania bisa diharapkan dengan gaji yang sederhana. Sekali lagi kita berbicara, tergantung pada spesialisasi apa, banyak hal bergantung pada itu. Pekerjaan di bidang industri, euro 500-600, bisa didapat. Berbagai pabrik kerja seperti ini. Gaji yang baik di sini. Jadi kamu bisa makan dengan layak, bayar sewa, pergi ke suatu tempat, ya bukan yang mewah, tapi cukup baik. Itu sekitar 1.000 euro. Ada teman-teman etis yang sudah pindah ke sini bahkan sebelum perang. Tidak ada hubungannya dengan perang. Karena di sini biaya hidup relatif murah. Ini Eropa dan dengan penghasilan mereka. Tapi itu tidak besar sekarang. Ya di sini menurut perkiraan PBB ada sekitar 500.000 pengungsi. Karena saya dari Kharkiv, saya berbahasa Rusia alami. Saya menemukan grup Bukares Rusia. Ya, di sini ada komunitas Rusia. Saya bisa membedakan ketika orang-orang dari Rusia berbicara, mereka tidak berbicara seperti itu, seperti kita. Ya, di sini ada jaringan toko yang disebut Bereska, di mana ada berbagai macam produk dari Rusia, Ukraina. Dari Ukraina sangat banyak, sekarang lebih banyak daripada dari Rusia. Dan vodka kita di sini harganya sangat mahal. Jadi hortis yang bisa kamu beli di kios sana seharga 50 UA, di sini harganya akan 350. Ya, seperti biasa. Saya bekerja sebagai penerjemah. Kami membantu pengungsi dari Ukraina untuk mendapatkan bantuan keuangan. Apakah ini sementara?
Ya, sementara ini. Saya tidak memikirkan Rumania, saya hanya tahu beberapa kata scusa. Kami singkatnya lihat, saya tidak bisa mengingat. Kami, terima kasih. La revedere. Singkatnya, beberapa kata. Di Bukares kamu bisa hidup tenang pakai bahasa Inggris. Saya fasih berbahasa Inggris. Berapa lama kamu berencana tinggal di sini? Minimum. Oh, lihat ada orang di sana. Itu lucu. Ada anak yang jatuh. Kontennya sudah mulai ya. Iya, untuk sebenarnya bermain seperti itu. Seringkah kamu melihat orang jatuh di sini? Ya, anak-anak akan bersepeda dan mungkin jatuh ke tempat. Mereka selalu memakai helm dilengkapi. Kita membuat konten dari kesedihan orang lain. Kadang-kadang, apa yang kita bicarakan, saya tidak mengalami hambatan bahasa apapun. Gimana kalau harus cari kerja di sini? Tergantung pada spesialisasimu. Tentu saja jika kamu perlu mencari pekerjaan di pemerintahan. Ini semua jus. Cemerlang. Bagus, cuacanya sudah hangat. Jangan bilang Dasha, tidak musim dingin di sana. Jika cari kerja di kota, saya bisa berbahasa Ukraina. Terima kasih. Di lembaga pemerintah mungkin itu akan menjadi mahal. Jika kamu seorang IT, saya seorang pengajar, saya seorang guru, dan di sini ada banyak sekolah internasional. Jadi, mencari pekerjaan yang berhubungan dengan bahasa Inggris. Saya seorang pengajar matematika dan fisika, jadi mengajar dalam bahasa Inggris. Mudah, ada 10-11 sekolah internasional, jadi tergantung pada spesialisasimu. Marina juga percaya bahwa bisa menghasilkan uang tanpa mengetahui bahasa Rumania di Bukares. Dan nggak harus, gajinya akan sedikit. Kamu tahu orang-orang yang tidak bisa berbahasa Rumania dan bekerja di Bukares? Ya, tahu. Kan? Ya. Apakah mereka tahu bahasa Inggris? Ya, bukan bahasa Rusia jika. Sebenarnya bahasa Rusia di sini dibayar dengan baik karena merupakan bahasa yang kurang dipelajari. Apakah ada bahasa yang sedikit dikenal di sini? Bahasa mereka sangat sulit. Saya sudah tinggal di sini lebih dari 10 tahun, saya masih belum bisa menguasainya dengan baik. Sayangnya, anak perempuan saya berbicara jauh lebih baik karena dia mempelajarinya sejak taman kanak-kanak. Saya bawa ingat bulan-bulan pertama ketika kami baru saja datang ke sini dan mendengar di mana saja percakapan dalam bahasa Rusia atau Ukraina. Kami berlari, saling mengenal, hampir berpegangan tangan. Kami mencari orang-orang untuk menjalin persahabatan dengan mereka yang berbicara dalam bahasa kami. Ya, karena saya tahu bahasa Rusia, sebaliknya, saya lebih dihormati karena saya menguasai 4 bahasa. Saya dapat berkomunikasi dengan turis dan saya dapat mengajar dalam lebih banyak bahasa. Orang-orang sangat menghargai ini dan tidak ada seorang pun yang melanggarnya, justru sebaliknya. Ketika orang mendengar bahwa saya tahu bahasa Rusia, mereka tidak berkata, "Oh, kamu dari Rusia?" Mereka malah bertanya, "Dari mana kamu?" Saya bilang, "Saya dari Moldova." "Oh, keren. Kami punya teman dari Ukraina yang juga tahu bahasa Rusia." Atau misalnya dari Bulgaria yang juga tahu bahasa Rusia. Bagus bahwa kamu tahu banyak bahasa, terutama di Amerika, di mana masalahnya sama seperti di Rusia. Saya hanya tahu satu bahasa. 10 tahun yang lalu, kami juga berjalan-jalan di taman ini. Saya bermain di ayunan yang sama. Saya kira saya berusia sekitar 5 atau 6 tahun. Dan anak-anak Rumania memanggil saya Ruska. Dan itu sangat menyakitkan bagiku. Di sana, di bangku, ibu saya duduk, saya pergi ke arahnya. Kataku, "Bu, mereka memanggilku orang Rusia." Ibu tertawa, itu normal, mereka menyebut orang Rusia begitu. Kenapa orang Rumania lebih baik dalam bahasa Inggris dibandingkan kita? Ya, mungkin mereka kurang malas. Tapi ada argumen lain. Orang Rumania menayangkan film di TV dalam bahasa aslinya. Jadi orang-orang sejak kecil terbiasa memahami bahasa. Hollywood. Menuju dari stasiun metro ke mall, saya melakukan eksperimen untuk menguji pengetahuan bahasa Inggris. Saya berbicara hanya dalam bahasa Inggris dan bertanya pada orang yang saya temui. Peserta pertama dari eksperimen ini mengejutkan. Ternyata dia tidak tahu bahasa Inggris tapi tahu bahasa Rusia. Betul, karena istilah itu saya jadi bingung dan meminta kepada rekannya yang tahu bahasa Inggris untuk sekadar cappuccino. Dan dia bilang, "Bahasa apa yang kamu pakai, Ukraina? Kenapa kamu tidak bisa berbicara bahasa Inggris?" Mereka menertawakan saya karena saya tidak bisa menjelaskan bahwa saya ingin cappuccino. Jadi saya harus berpura-pura bodoh sampai akhir demi murninya eksperimen. Maaf Tuan, apakah Anda tidak berbicara bahasa Inggris? Baiklah. Saya harus pergi ke Taman Leitmow. Apakah Anda bisa berjalan lurus dengan baik? Atau kamu akan melihat jalan berikutnya atau yang mana? Jalan utama besar. Kamu akan melihat. Baiklah, terima kasih. Baiklah, kamu bisa pergi. Anak itu berbicara dengan baik. Sedikit tertembat saya. Ya, bisnis film. Tidak. Apakah Anda berbicara bahasa Inggris? Iya.
Kamu berbicaralah bahasa Inggris. Ya, kami punya hari yang baik. Apakah Anda berbicara bahasa Inggris? Tidak, saya ingin bilang, ini adalah pasangan saya. Oh, ini pasangan, terima kasih. Kita anggap saja bahwa pria ini tidak berbicara bahasa Inggris. Dia hanya mengerti nama mama dan menunjukkan dengan jarinya ke arah mana saya harus pergi. Berkomunikasi jadi lebih sulit. Tentu saja tidak bisa tanpa dia. Semua orang ingin menepuk bahuku. Saya pikir mereka mengira saya adalah pengungsi dan mereka membantu saya. Ya Tuhan, betapa bodohnya saya tentang situasi dengan cappuccino. Oh sial, betapa bodohnya sekali ini. Saya hanya bicara bahasa Inggris. Saya menemukan supermarket, menemukan kafe, dan memesan makanan. Dan secara umum saya yakin bahwa mengetahui bahasa Inggris dan tidak mengetahui bahasa Rumania, Anda tidak akan mati di Bukares. Kamu bisa menemukan tempat-tempat wisata, bisa menyelesaikan urusan di bank. Kamu bisa hidup seperti turis tanpa masalah. Tapi soal mencari pekerjaan, sejujurnya, saya ragu bahwa itu mungkin di sini tanpa bahasa Rumania. Apalagi jika kamu bukan orang yang unik, misalnya seorang IT yang berbakat atau pekerja di sektor minyak dan gas. Saya tidak akan melakukan eksperimen yang sama. Tapi dengan bahasa Rusia, saya akan langsung memberitahu Anda bagaimana semuanya akan berjalan. Jika mereka menjawab dalam bahasa Rusia, itu sangat jarang, dan itu pun hanya orang-orang dari Moldova yang datang untuk bekerja atau tinggal atau pengungsi, yang sekarang banyak di sini karena fase panas masih berlangsung di Ukraina dan banyak orang di sini. Atau pensiunan yang masih mengajar di sekolah-sekolah di sini pada masa Soviet. Bahasa Rusia hingga tahun 1991. Lyuba juga melarikan diri ke Rumania dari perang dan merasa bahwa tingkat pengetahuan bahasa Inggris di sini tidak cukup tinggi. Sayangnya, tidak semua orang tahu bahasa Inggris, bahasa Rumania, jadi sedikit demi sedikit. Saya harus belajar setidaknya untuk beberapa kata terima kasih sedikit demi sedikit. Ada penerjemah Google, di sana saya memasukkan frasa dalam bahasa Rusia, dan mereka langsung menerjemahkannya ke Rumania. Loh, tapi meskipun begitu, dengan dua anak dia ingin pergi lebih jauh. Dia berubah pikiran dan tetap di Rumania. Dia mengizinkan dia bisa pindah ke sini sepenuhnya. Belum ada bus evakuasi, saya pergi dengan penyedia transportasi pribadi sampai di Palangka, dan dari sana sudah dibagikan kepada yang berminat, siapa yang ingin kemana, mereka pergi ke sana. Saya memilih Bukares. Saya suka kota ini karena keramahannya. Orang-orang sangat responsif. Saya berniat pergi jauh, tetapi kemudian keadaan terjadi mengubah rute dan saya memutuskan tinggal di Bukares. Sulit merencanakan karena sudah 4 kali merencanakan hidup selama periode ini. Rencana-rencana itu berubah. Nah, bisa bayangkan kalau Anda tinggal di Rumania. Sementara ini sulit, tapi sangat mungkin. Apa yang mereka tawarkan dari dokumen? Mengurus sesuatu? Ya, mereka menawarkan tempat perlindungan sementara. Bagaimana misalnya mencari pekerjaan anak-anak, mendaftarkan mereka di taman kanak-kanak Rumania, sekolah. Nah, saya mengerti bahwa anak-anak secara psikologis tidak siap untuk perubahan yang begitu drastis, katakanlah dalam lingkaran pergaulan mereka. Sangat kota tua, bisa saya katakan. Banyak sekali rumah tua yang menarik. Sangat disayangkan bahwa banyak rumah berada dalam kondisi yang tidak terawat. Melanjutkan kritik terhadap Bukares yang dimulai oleh Lyuba, kita akan membahas tema tentang warga kota yang kurang beruntung. Mereka sering terlihat di sini. Orang-orang, meskipun cuacanya dingin, tidur di jalan hanya di atas kardus atau di bangku. Saya tidak yakin pria minum vodka di jalan ini tunawisma, tetapi mereka terlihat aneh, seperti gadis mengenakan sepatu kets 5 ukuran lebih besar dari seharusnya. Saya tidak punya masalah dengan orang Romani berdagang di metro, tetapi bagi sebagian orang, mungkin mengganggu. Di dekatnya ada taman tempat kami sering nongkrong. Orang Romani nongkrong di sini. Di antara rumah-rumah ini ada blok yang dihuni oleh mereka. Tapi itu di sana adalah lapisan menengah. Beberapa dari mereka bekerja sebagai pelacur dan semacam itu. Jadi mereka nongkrong di taman ini, jumlahnya sangat banyak. Mereka konon menjual bantal di sana. Dan ayah kami untuk mengajarkan kami bagaimana melawan hipnosis. Karena mereka mendekat
Dengan dalih menjual bantal, mereka menghipnotis kamu dan mengambil semua yang kamu miliki, semuanya dicuri. Maksudnya, ia anjurkan, misalnya melakukan hal-hal aneh yang tidak biasa, di luar kebiasaan, seperti di sana kamu harus melepas sepatu, intinya melakukan sesuatu yang sangat tidak terduga untuk memutuskan hubungan itu. Jadi kamu belajar melepas pakaian sedikit situasi tidak jelas. Ya, so, ini adalah urusan keluarga kami. Banyak tunawisma di pusat kota, benar? Ya, karena di sana mereka diberi. Di sana datang banyak turis, kasihan orang-orang, dan mereka memberi mereka. Orang-orang ini sebenarnya tidak mendapatkan uang dari mereka, uang mereka diambil, dan dengan cara itu, yang lain memperkaya diri dengan mengorbankan rekan-rekan. Dan jumlah rekan-rekan semakin bertambah. Ya, karena orang-orang ingin menghasilkan uang, itu benar sekali. Berbicara orang Rumania biasa, Irina yakin mereka minum lebih sedikit dari kita. Di sini orang-orangnya sedikit minum, itu pasti. Saya tidak melihat orang-orang keluar dari diskotek atau restoran seperti di tempat kita di Ukraina. Ya. Jadi mereka lebih suka anggur atau bir. Alkohol berat sangat jarang dikonsumsi. Ini adalah Dacia, semacam Ziguli Soviet. Dan sekarang pabrik Dacia sangat besar, salah satu yang terbesar di Eropa. Dan sama seperti Lada memproduksi mobil, berdasarkan Renaulti. Sekarang mobil dengan plat nomor Ukraina diizinkan masuk ke Rumania tanpa dokumen tambahan apapun, bahkan tanpa kartu hijau. Dan dalam hal pengajuan suaka sepertinya tidak perlu membayar untuk bea cukai. Tapi kamu harus terbiasa dengan gaya berkendara di sini. Mereka sangat suka melanggar peraturan lalu lintas, kurang diawasi. Kamu bisa santai berdiri di jalur kiri, dari jalur paling kanan, orang akan berpindah seperti ini, menyerang ke kiri. Dan saya tidak melihat ada pengawasan yang sangat ketat di sini, dan mereka sangat suka membunyikan klakson. Jadi, teman-teman Ukraina, jangan kaget kalau ada klakson meskipun lampu hijau baru saja menyala. Saya sangat terkejut dengan jalan-jalan di sini. Perjalanan kedua saya dengan mobil, saya mengalami kecelakaan. Hari ini saya membawa mobil ke bengkel. Irina tidak sepenuhnya setuju karena lama di sini dia sudah terbiasa dengan gaya berkendara Rumania. Dan sampai sekarang dia masih terkejut dengan patriotisme penduduk setempat. Di sini, orang Rumania mengemudi dengan sangat hati-hati. Mereka selalu siap jika ada yang tiba-tiba berlari ke jalan dan mereka pasti akan memberi jalan. Di sini, menurut saya tingkat keamanannya sangat tinggi. Terakhir kali saya ke Ukraina adalah tahun lalu. Saya tidak bisa bilang bahwa saya merasa aman di Ukraina. Pada umumnya, kamu khawatir tentang jalan dan tentang orang-orang yang kamu dikelilingi. Di sini semuanya jauh lebih sederhana. Kami pernah pergi ke Transfagarasan dalam sebuah tur dan bertemu dengan sebuah keluarga Rumania. Dan mereka bilang, kami punya perjalanan tahunan ke Transfagarasan. Kami bilang, kenapa harus pergi setiap tahun? Itu kan sama saja, gambarnya tidak berubah. Bagaimana? Ini kan negara kita. Kita mencintainya, kita harus mengunjunginya, kita harus melihat semuanya. Saat Irina mendekati toko, dia bilang walau tidak semua produk dijual di sini, layak dimakan. Keluarga tetap dengan masakan Ukraina. Kami selalu memiliki makanan Ukraina di meja. Borscht, sup, daging panggang. Dari produk lokal dari Ukraina, biasanya kami membawa soba, ikan herring, dan mayones. Apa yang tentu saja tidak boleh dilakukan, tapi kami entah bagaimana membawanya. Dan ikan asin karena di sini tidak ada kesenangan itu. Saat masuk ke supermarket, saya memeriksa trik yang berguna. Ternyata koin Moldova bisa digunakan untuk keranjang belanja. Saya membandingkan harga di toko-toko di negara-negara Eropa beberapa tahun yang lalu. Tentu saja ada perubahan, tapi secara umum dari tabel saya jelas bahwa produk di Rumania tidak mahal. Di kafe-kafe juga tidak jauh lebih mahal dibandingkan dengan kita. Kalau dibandingkan dengan Amerika, itu tidak perlu dibahas sama sekali. Di sana, mahal. Di sana sejuk tapi mahal. Kalau dibandingkan dengan Moldova, ya sedikit lebih mahal. Tidak begitu banyak. Ya, di kami sekitar 70 lei, mungkin harganya. Ayam dengan sesuatu. Di sini, tuh 20. Ya, sekitar 50%. Tapi kita di pusat. Di pusatnya ada banyak hal. Ini toko buku favorit saya, sangat berkesan. Dan di atas, kita bisa minum kopi sambil melihat pemandangan kota tua. Jadi di sini kita bisa mengambil buku, membaca di tempat sambil minum. Yuk pergi. Apa bisa dilakukan malam Bukares?
Tidak ada trik hidup. Saya hanya pergi berjalan-jalan di pusat kota. Ini dia, parlemen terbesar di Eropa dan istana diktator Ceausescu yang dieksekusi, tram, mal, kolam, dan anjing serta kucing yang sedang menghabiskan makanan enak di tempat sampah. Aku jadi lapar sendiri. Setelah mengumpulkan tenaga, mulai merusak semuanya. Saya tenang dan pergi ke klub striptease, tapi ternyata tutup. Baiklah, tepat di seberang mereka menjual medali Soviet. Saya sangat terkejut, tapi kemudian saya tetap tenang dan pergi tidur. Saya tidak pernah mengalami diskriminasi. Nah, di sini semua orang merasakan aksen saya, tapi mereka merespons dengan sangat baik. Lagi saya cekin, di sini mereka menghargai cara kami bekerja dan berusaha. Keseriusan kami. Saya pikir itu adalah keseriusan nilai yang kita berikan. Cara kita menepati janji kita. Kami berjanji sesuatu, kami mendukung. Dan kita menipu. Dan berusaha untuk serius. Mengenai orang-orang yang bukan dari Republik Moldova, bagaimana mereka berintegrasi di sini dalam komunitas? Mereka berintegrasi dengan sangat baik. Orang Rumania secara umum adalah bangsa yang sangat ramah. Mereka dibedakan oleh hasrat untuk pengetahuan dan penemuan baru. Saya sangat senang mereka akan melihat bahwa saya sangat menarik. Selama bertahun-tahun, Irina merasakan Bukares sebagai tanah airnya, dan di luar negeri, dia mengaku berasal dari Rumania. Ketika saya kembali dari perjalanan panjang dan mendarat di Bandara Bukares, saya merasa seperti di rumah dan aman. Dan saya tidak bisa berada dimanapun, lebih dari seminggu. Saya melihat orang-orang menghabiskan waktu luang mereka. Suasana di bar, di restoran, kamu mengamati, metalit mirip. Mereka juga suka berkumpul dengan teman-teman. Semua orang di sana suka pergi ke nenek dan kakek di akhir pekan. Semacam campuran, kamu tahu, dari realitas kita dan realitas Eropa. Dasha merindukan mantan muridnya dari Kharkiv dan meminta saya untuk menyampaikan salam kepada mereka. Mereka tersinggung saya tidak menyapa. Sampaikan salam kepada mereka. Ayo. Jadi, halo semuanya, Joe, apa kabar? Saya melihat kalian setiap hari di Zoom, dan supaya kalian tahu, guru kalian adalah sosok yang sangat populer di sini. Ya. Apakah kamu bisa membayangkan beberapa tahun yang lalu bahwa kamu akan berada di Rumania? Tidak sama sekali. Saya akan bilang lebih dari itu. Saya tidak pernah melihat hidup saya terpisah dari Ukraina. Saya akan segera pergi. Dan lagi ke Rumania? Tidak, saya bahkan tidak pernah melihat Rumania dari sudut pandang wisata. Cukup datang. Bagaimana mungkin saya membayangkan bahwa saya akan tinggal di sini? Siapa yang tahu Rumania sebelum ini? Nicolae Ceausescu? Apa dia seperti teman Stalin? Sebenarnya di sini pengetahuan saya tentang Rumania berakhir. Tentang Rumania, maksudku, maaf. Tidak, mungkin saya sudah tahu. Saya tahu bahwa mereka sangat suka, seperti orang Moldova ya, bahwa mereka sangat suka golubsi dan bubur itu. Kalian tidak suka golubsi? Tidak, kami suka golubsi, tapi kami tidak punya Mama Liga. Oh, saya tahu tentang Mama Liga. Selesai. Ceausescu dengan Mama Liga. Selesai. Penting untuk dipahami bahwa hari ini saya berbicara dengan mereka yang pindah ke Rumania dan tinggal di negara ini. Sementara jutaan penduduknya pergi, seperti misalnya ketiga putri wanita ini. Dari kereta Chisinau Bukares, 2 diantaranya di Jerman, yang ketiga pergi ke Inggris. Dan suami selama 20 tahun tidak pernah berani pindah ke Rumania dari Moldova mengikuti keluarganya. Sejak tahun 99, saya di Rumania. Sekarang saya sudah pensiun. Pergi dengan 3 anak. Suami bilang, dia juga akan datang. Tapi kemudian dia terjun ke pertanian dan tidak pernah datang. Tahun-tahun berlalu, lihatlah betapa cepatnya. Sangat sulit, tidak mudah. Pertama-tama, saat itu saya kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Gadis di sekolah jelas bahwa kami mulai bicara cepat. 2 tahun pertama saya dengan hati-hati menangani pengakuan gelar Moldova saya tersebut. Di zaman Soviet, saya belajar sebagai perawat umum. Di sana jurusannya disebut asisten medis. Sekarang sudah pensiun. Tapi pensiunnya kecil. Anak perempuan ketiga saya menikah dan juga memutuskan untuk pergi. Menghasilkan uang dan membuka praktik di Bukares. Yang saya yakin dia tidak akan kembali. Sudah tidak ada